ke depan saya kira memang melawan politik uang itu dengan menggiatkan pendidikan politik. Harus cukup waktu jauh sebelum kampanye itu sudah mencicil, artinya punya program-program ke masyarakat, punya kerja-kerja reproduksi sosial yang memang langsung dirasakan masyarakat gitu. Misalnya kira-kira mau masuk dapil mana gitu. Itu mestinya 5 tahun sebelumnya sudah disiapin gitu, Bung. Bayanganku begitu kan. Itu sudah bisa dimulai dengan dana-dana receh ya, untuk melawan dana-dana besar. Menurutku selama nggak ada pendidikan politik semacam itu, yang kasihan adalah rakyat ini akan menjadi korban terus gitu. Mereka sendiri nggak salah ya, kita nggak bisa menyalahkan rakyat karena mereka sudah terlanjur apatis, sudah terlanjur muak dengan politik. Jadi kalau ada orang mau datang berbusa-busa, misalnya tetangga saya ngomong begini, "Alah, saya juga kuli, mau Prabowo yang jadi, Anies yang jadi, Ganjar yang jadi, saya tetap kuli. Nggak mungkin saya besok jadi manajer," kata dia gitu kan. Itu bener banget itu. Makanya dia pragmatis saja. Kalau yang sono kemarin ngasih kaos ya saya pakai lah meskipun saya nggak milih, kata dia. Tapi kalau ada yang ngasih minyak goreng nih gitu, saya mau dah milih yang ini gitu. Nah ini nggak ada yang ideologis lagi, itu satu ya yang kita hadapi. Yang kedua, orang memilih itu kalau di pilpres tentu saja karena merasa punya kedekatan secara emosional gitu. Atau mungkin secara ideologis ya bisa jadi. Meskipun saya juga merasa nggak pas dengan istilah ideologis itu. Misalnya mendukung Anies itu kan pertimbangannya karena dia punya background keislaman. Ada sentimen-sentimen itu kira-kira. Dan nggak ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional, pertimbangan berdasarkan program politik yang ditawarkan. Misalnya kayak Ridho kemarin kan menawarkan program politik gitu. Saya kok membayangkan program politiknya udah ditawarin jauh-jauh hari, Bung. Bukan dalam konteks kampanye, tapi dalam pendidikan politik yang mau digarap. Gitu. Nah, bayanganku itu begitu ya, menghadapi politik uang yang mengerikan. Dan sekarang masalahnya, ini dianggap biasa gitu. Ada yang ngomong ya, kalau nggak punya duit ya nggak usah ikut gitu. Butuh dukungan nih, siapa kawan-kawan yang, ya teman-teman jaringan saya yang di luar spektrum kita ya, di luar jaringan Ridho sama saya, teman-teman yang lainnya itu. Saya share gitu, teman-teman yang perspektifnya liberal ini, ya ada yang ngomong nyeletuk, mungkin bercanda ya, ginilah repot nih kalau nggak punya duit ikut-ikut, nah gitu ya. Mesti membayangkan bahwa akan selalu begini, tahun 2024, 2029, akan terulang terus begini kalau alat politiknya rakyat kayak Partai Buruh nggak bikin start perjuangannya jauh-jauh hari. Sebelum mendekati kampanye kan nggak ada masalah. Kalau kampanye kan nggak boleh, tapi kalau bikin pendidikan politik, Ridho sudah dikenal gitu di Jakarta, di Dapil Mubung gitu. Ada kemungkinan, ada harapan gitu.